Selamat pagi anak-anak Namo Buddhaya. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang tematik 5I, subtema 3, pembelajaran 1, manusia dan benda di lingkungannya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ada dua. Yang pertama, macam-macam bentuk iklan media cetak. Dan yang kedua, penggulungan materi di lingkungan sekitar. Macam-macam bentuk iklan media cetak terbagi menjadi dua. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah iklan kecil yang hanya terdiri atas beberapa baris dan biasanya terdapat di surat kabar. Contoh gambar di samping adalah iklan baris tentang lowongan kerja. Ciri-ciri iklan baris. Yang pertama, berupa baris. Dapat kita lihat pada contoh iklan baris. Yang kedua, berukuran kecil. Untuk tulisan atau font tulisan berukuran kecil. Yang ketiga, ditulis singkat. Biasanya iklan baris, tulisan terdiri dari 2-4 baris saja. Dan yang keempat, tidak menggunakan gambar. Semua iklan baris hanya berisikan info-info penting, hanya berupa tulisan. Biasanya terdapat 4 jenis iklan baris yang ada di surat kabar. Yang pertama, iklan penawaran barang atau jasa. Misalnya, iklan penawaran barang. Suatu perusahaan yang menjual barang-barang elektronik biasanya akan membuat iklan penjualan tersebut ke surat kabar. Misalnya, penjualan kulkas, setrika, maupun blender. Untuk jasa, misalnya, jasa kesehatan, akan membuat iklan pada surat kabar tentang pelayanan kesehatan di tempat-tempat terdekat dengan Anda. Yang kedua, lowongan kerja. Biasanya, suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja akan membuat iklan lowongan kerja pada iklan baris. Yang ketiga, iklan pemberitahuan. Misalnya, pemberitahuan tentang duka cita atau meninggalnya suatu anggota keluarga dari pejabat-pejabat tertentu, pemberitahuan pernikahan, maupun pengumuman reuni. Yang keempat, iklan permintaan barang atau jasa, misalnya permintaan barang. Pada bengkel membutuhkan alat-alat perbengkelan, maka bengkel tersebut akan membuat iklan tentang permintaan barang berupa alat-alat bengkel yang dibutuhkan. Permintaan jasa. Seseorang yang membutuhkan jasa, misalnya rumah tangga biasanya membutuhkan asisten rumah tangga, maka akan membuat iklan permintaan jasa. Macam-macam bentuk iklan media cetak. Yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa bagian kolom dan halaman surat kabar. Contohnya adalah iklan penjualan. Ciri-ciri iklan kolom dapat kita lihat pada gambar atau surat kabar yang sudah terlampir. Untuk yang pertama, terletak dalam bentuk kolom. Kolomnya akan lebih besar dibandingkan dengan nomor 1 yang iklan baris. Untuk iklan baris, kolomnya lebih kecil. Yang kedua, terdapat gambar. Gambar tersebut adalah contoh gambar mobil Suzuki yang akan dijual berupa iklan penawaran barang. Yang ketiga, kalimat lebih panjang
dari iklan baris. Maksudnya, kalimat yang disampaikan dalam iklan kolom lebih panjang dan lebih lengkap untuk informasinya. Yang keempat, berukuran lebih besar. Untuk tulisan atau font tulisan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan iklan baris, seperti pada nomor 1. Setelah kalian mendengarkan ciri-ciri iklan kolom dan iklan baris, coba tebak perbedaan iklan baris yang ditunjuk nomor 1 dan iklan kolom yang ditunjuk nomor 2. Ayo buruan tulis di kolom komentar. Biasanya terdapat dua jenis iklan kolom pada surat kabar. Yang pertama, iklan promosi barang atau jasa, biasanya penjualan barang atau jasa. Yang kedua, iklan pemberitahuan. Untuk contohnya sudah dijelaskan pada jenis-jenis iklan baris. Untuk penggolongan materi di lingkungan sekitar, sebelumnya sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pada subtema 2. Yang pertama yang akan kita bahas adalah unsur, yang kedua adalah senyawa. Pengertian unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Yang kedua, senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Beberapa contoh unsur. Yang pertama adalah dari zat gas, yang kedua zat padat. Yang pertama, zat gas contoh dari unsur adalah helium, nitrogen, ozon, oksigen, hidrogen. Untuk yang kedua, zat padat yang logam. Contohnya adalah besi, aluminium, emas, perak, tembaga. Dan contoh dari non-logam adalah karbon, fosfor, iodin, dan belerang. Untuk contoh-contoh unsur ini adalah benda atau bahan murni yang belum tercampur oleh benda-benda yang lainnya. Ada 3 contoh senyawa. Ingat, senyawa adalah beberapa bagian yang terdiri dari lebih dari satu unsur. Misalnya, air. Air tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Yang kedua, kafein. Kafein biasanya terdapat pada kopi. Tersusun atas unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Yang ketiga, garam dapur. Garam dapur tersusun atas unsur natrium dan klorin. Demikianlah penjelasan mengenai pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Ingat, banyak membaca, banyak ilmu. Dengan membaca akan memperkaya ilmu dan kosakata.